Halo, yes, gue Dewi kembali lagi pengen bahas putar wewangian dan wewangian yang sudah ada di sini. Ini adalah wewangian terbaru dari Alien Objects. Ada espresso dan latte. Buat lo yang penasaran gimana menurut gue dan buat gue cocoknya buat siapa dan bagaimananya, nanti bakalan kita obrolin beberapa menit ke depan. Oke, buat lo yang penasaran dilanjut ya. Oke, sorry banget nih settingannya agak berbeda dengan yang biasanya. Tadinya gue pengen di depan lemari parfum gue tapi panas. Jadi gue memang orang yang sangat sering keringetan dan gak kuat panas. Jadi gue harus di bawah AC. Kalau di kamar karena gue baru pulang jadi masih panas. Oke, tapi gue udah gak sabar pengen ngobrolin dua wewangian terkini yang membuat kenapa gue kalau bikin best of tahun-tahun berapa, let's say tahun ini 2023, gue akan menunggu sampai tutup tahun bener-bener baru gue recap. Jadi bener-bener sampai udah gong banget nih tanggal 31 Desember 2023 baru gue mikir gitu ya. Oke, gue recap gitu. Intinya ini gue memang udah nanti karena biasa Alien Objects di akhir tahun tuh ada aja ngeluarin, oke. So ini kali ini dia tuh ngeluarin langsung ada dua wewangian yang udah ada di sini. Oke, langsung aja kita buka. Oke, ini yang pertama, ini tampilannya seperti ini. Kali ini paper bagnya bentukannya masih tetap sama, oke, tapi kertasnya beda. Jadi kertasnya tuh agak lebih, mungkin buat sebagian orang, kok kertasnya agak flimsy ya, agak lembek, letoy gitu ya. Karena sepertinya kalau dari obrolan gue dengan sang perfumer, kalau memang ini rencananya tuh memimik kayak tas-tas atau paper bag yang biasa kalau kita take away kopi gitu loh. Cuman kalau bener-bener pakai kayak gitu, kayak yang biasa di toko-toko kopi gede, kayak terlalu murahan gitu kesannya, tapi jadi dibikin mimicking sedikit dengan image yang sedikit berbeda dari kertasnya yang biasanya, tapi ya kayak yang kertas-kertas coklat yang biasa dipakai buat bungkus-bungkus take away kalau kita belanja di coffee shop gitu deh intinya, oke? Dan ini ada dua wewangian yang udah gue buka. Jadi pada saat datang tuh dia seperti ini. Terus dia tuh ada pitanya. Sorry banget kucing gue berisik banget, oke? Oke, baiklah. Ini dia pitanya. Ini untuk yang pita yang espresso. And then untuk yang latte dia warnanya seperti ini. Jadi dia akan dipita dengan cantik gitu ya masing-masing. Nah, kita ke espresso dulu. Tampilan outer box-nya masih sama kayak yang dulu. Ini yang espresso. Oke, seperti ini. Dia itu eau de parfum, concentrate-nya 50 ml. Oke, pokoknya penjelasannya masih seperti biasa, cuman ini warnanya tuh kayak warna kayak cappuccino or latte gitu ya. Warnanya agak-agak ya creamy yang mirip dengan warna ininya paper bag-nya, oke. And then di dalamnya itu juga seperti biasa dia ada blotter paper yang ada pesannya ditulis langsung oleh sang perfumernya seperti ini. Ada tulisan tangannya. Untuk pembelian yang espresso akan mendapat tumbler yang seperti ini. Oke, tumblernya seperti ini. Mudah-mudahan fokus. Sorry banget kalau ternyata kurang fokus ya karena memang videoannya bukan di tempat yang biasanya dan gue agak jauh untuk melihatnya. Oke, jadi dia tuh tampilan tumblernya seperti ini. Ada tulisan Alien Objects-nya di sini dan ini udah pernah gue bawa, udah pernah gue pakai, jadi dia nggak tumpah gitu loh, sangat-sangat apa ya, insulated gitu ya. Jadi kalau kita tutup rapet dia tuh nggak akan tumpah-tumpah, walaupun ya apa ya, nggak seheboh yang tumbler-tumbler yang mehong-mehong itu keawetan dinginnya, tapi cukup awet. Ini udah pernah gue cobain, udah pernah gue pakai. And then selain itu juga detailnya tuh gemes banget. Detailnya tuh jadi dapat tisu yang bener-bener kayak ada tulisan Alien Objects dan AO Cafe yang kayak gini, seniat itu jadi kayak bener-bener kayak ngafe gitu, kayak ngafe. Dan itu dapat beberapa tisu sih, kayaknya ini random I believe, I don't know. Ada yang tulisannya Alien Objects, ada yang AO Cafe gitu. Yang AO Cafe nya gemes sih, kayak yang pun gemes banget. Terus habis itu udah tisu, dan ini kalau dibuka parfumnya tuh duduk seperti ini. Wait, agak susah bukanya, oke? Nah, ini duduk seperti ini, seperti selayaknya Alien Objects sebelum-sebelumnya, dan masih botol yang sama, dan ini yang espresso. Kelihatan nggak ya?
Oke, ini gue harus sambil ngecek HP karena gue takut nggak fokus. Oke, jadi seperti ini. Ini yang espresso. And then di sini gue juga, oh di dalamnya itu nanti akan ada tulisan kayak notes yang seperti ini. Ada notes seperti ini. Depannya, terus kalau dibuka dalamnya seperti ini. Oke. And then belakangnya seperti ini. Sekarang lanjut kita buka yang latte. Latte itu depannya seperti ini. Latte itu depannya seperti ini. Mana sih? Oke. Kelihatan nggak ya? Terus belakangnya tuh dia ada detailnya. And then kalau lo buka sama kayak tadi. Nah ini dia liquidnya sedikit warnanya lebih bening aja gitu. Warnanya lebih bening. And then wait, gue taruh dulu. Ini tampilan depannya seperti ini. Oke, gue suka sih warna labelnya somehow. Oke, baiklah kita lanjut. Sorry banget kalau kucing gue berisik banget ya. Kayaknya emang lagi pengen banget kawin kucing gue. Oke, kita lanjut aja. Ini dari warna stikernya sih sama sepenglihatan gue ya. I don't know, kayak efeknya tuh gue suka banget warna stikernya. Yes, ini dia kucing yang berisik, kucing berisik gue. Oke, baiklah kita lanjut lagi ngomongin. Oke, dari stikernya warnanya gue suka. Terus jusnya tuh merepresentasikan wanginya espresso latte. But BTW buat lo yang mungkin tidak tahu, latte itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah susu. Jadi kalau lo ngerasa kayak kok latte-nya kayak nggak berasa kopinya, iya, karena latte adalah susu, oke? Jadi memang tidak ada kopinya. Ini lebih ke milk alias susu, and then inilah kopinya, espressonya, oke? Jadi kalau lo memesan latte ke coffee shop, harusnya sih lo dapetnya cuma susu doang. Karena harusnya ordernya adalah cafe latte atau cafe au lait gitu. Atau ya latte hanyalah susu, tapi karena kebiasaan di Indonesia bilang latte, it means coffee latte atau cafe latte. Well anyway, jadi latte itu adalah susu dan espresso ini adalah si kopinya. Dan kalau untuk pembelian latte yang 50 ml, lo akan mendapatkan tumbler yang warnanya kayak gini. Gemes banget ya. Warnanya tuh gemes banget. Ini tuh buat gue nggak yang straightforward putih, yang plain putih, tapi tuh kayak udah ada semburat kayak creamy-nya sedikit. Dan gue suka banget warnanya. Gue suka banget warna yang ini. Ini untuk yang latte, and then of course di dalamnya akan ada sama seperti ini, dan juga lu bakalan dapat kembali tisu-tisu dari Alien Objects yang Au Cafe atau Alien Objects, gue nggak tahu deh karena ini udah gue campur tisu-tisunya, and then akan dapat blotter yang ada gambar kotak susunya kayak gini. Oke, ini dia kotak susunya dan di belakangnya ada pesan dari sang perfumer kayak gini. Dan sampai saat ini Alien Objects masih perfumernya Lucky menulis tangan pesan-pesan ini yang kayak sepertinya selalu berusaha untuk kasih apa ya, menambah kehangatan dan kayak seneng banget gitu. Bo, semuanya ditulisin tangan, bisa nggak sih, percaya nggak sih gitu, kayak emang gak capek ya, tapi iya, so far sih setahu gue dia akan tetap berusaha untuk menulis tangan pesan-pesannya. Oke, ini yang espresso dan latte. Oke, now kita coba sprayernya. Sprayernya ada perbedaan dengan awal-awal, tapi ini perubahan menuju sesuatu yang lebih baik menurut gue. Jadi sprayernya jauh lebih baik. Sih, lebih misty, lebih sprayer tuh lebih enak gitu dipakainya dan enak banget deh. Apa ya? Sebarannya gitu, itu enak banget, keluarnya memang cukup banyak. Oke, ini tutupnya magnetic, and then ini yang latte, ini sprayernya gue cobain di sini, dan ini di atasnya sini ada tulisan AO-nya di atas. Oke, dia masuk ke dalam gitu, ada tulisan AO-nya, sedetail itu, Bo. Dan di bawahnya of course ada stikernya gitu, detail-detailnya itu udah tidak terlewatkan oleh Alien Objects. Jadi kayak panjang selangnya, detailnya, warna-warnanya semuanya udah gue nggak tahu lagi. Detail yang sangat membuat gue tuh terpesona. Oke, kita lanjut, ini yang latte. Ini agak melawan AC ya, karena gue bener-bener harus berada di bawah AC. Jadi coba kita spray di sini, kelihatan nggak? Jadi kayak sprayer tuh enak banget dan langsung nyebar wanginya. Oke, ayo kita obrolin. Jadi yang pertama gue mulai dari mana dulu ya? Gue mulai dari yang espresso dulu deh. Espresso ini jujur gue awalnya tuh
kok espresso. Nah, buat gue mungkin lu para coffee snob atau orang-orang yang memang pencinta kopi atau suka ngulikin kopi, mungkin agak bertanya-tanya, hah, espresso kok kayak gini gitu. Gue merasa ini adalah interpretasi alien objects untuk sebuah espresso. Jadi jangan berharap kayak espresso yang super thick, yang bold and dark and bla bla bla. Tapi ini lebih kalau buat penikmat kopi atau coffee snob, mungkin rasanya ini lebih kayak lungo atau sesuatu yang masih kopi hitam tapi lebih panjang. Jadi bukan espresso yang benar-benar kayak ekstraksi biji kopi yang very very intense dan thick gitu ya. No, ini adalah kayak lebih ya kayak gue bilang kayak lungo atau sesuatu yang memang udah kopi tapi udah kena air yang cukup banyak dan somehow sudah ada manisnya. Jadi bukan cuman aftertaste yang manis, tapi keseluruhannya itu udah ada sentuhan manisnya. Yes, dan wangi kopinya tuh cukup intens karena gue di sini punya beberapa wewangian yang menurut gue kalau dari desainer itu ada yang bilang ini wangi kopi, tapi buat gue kayak just a hint of coffee. Sementara espresso dari Alien Objects ini benar-benar kopi menurut gue. Hanya saja lo jangan berharap kalau ini akan menjadi, karena judulnya espresso, akan menjadi sesuatu yang benar-benar setik Italian espresso atau espresso yang memang lo ekstraksi dari biji kopi. No, ini adalah sesuatu, jadi espresso dan latte ini memang cocok banget buat layering. Jadi sifatnya ini buat gue adalah parfum-parfum yang memang cocok buat lo layer dengan apa yang ada di koleksi lo. Gue nih sambil kayak ngelihat di depan gue tuh koleksi gue semua. Jadi kayak kalau lo pengen kasih sentuhan kopi dalam wewangian yang ada di koleksi lo, coba lo kasih espresso. Either lo layer espresso ya di awal terus lo pakai parfum lo yang biasa yang lo sukai, atau pakai parfum yang lo sukai dulu, terus espresso ini lo jadiin topper. Jadi kayak ada top notes yang akhirnya arahnya lebih ke coffee gitu. Kalau lo punya sesuatu yang lebih kayak patchouli, ambery, terus something yang kayak keluar dari Serjoff yang woody, nah lo kasih topper dengan espresso, akan jadi ada semburat wangi yang arahnya lebih ke kopi gitu. Jadi agak darkness-nya itu dibuka dengan sesuatu yang coffee, if you know what I mean. Jadi ini tuh bukan melulu yang benar-benar yang intense with espresso. So yeah, that's about espresso. Wangi espressonya sendiri kayak apa? Menurut gue ya tadi yang kayak gue bilang, ini kopinya berasa banget. It's very ambery also. Terus habis itu dia itu cukup deep, ada deepnya, tapi bukan sesuatu yang earthy. Jadi kayak ya, kalau I'm being a coffee snob, pastinya gue pengen berharap sesuatu yang lebih bold, lebih dark, and lebih thick. Tapi ya, somehow gue bisa memahami kenapa interpretasi espresso dari Alien Objects jadinya seperti ini. Karena ya gue pikir kalau terlalu intens, gue rasa kayak akan sangat picky buat orang pengen pakai si espresso ini. Kalau ini dengan ketebalan intensitas wangi yang ditawarkan, komposisi wangi yang ditawarkan, buat gue ini masih sangat bisa banget dipakai buat penikmat-penikmat kopi dan juga buat halayak umumnya. Jadi buat gue, okay, I can understand kenapa dibikin konsistensinya seperti ini, ketebalan wanginya, awan wanginya, terus yes, projectionnya di awal oke, tapi dia untuk kayak yang berisik banget enggak, bukan yang tebel, oke, bukan yang tebel banget. Dan longevity-nya buat di kulit gue ini termasuk yang moderate sampai dengan yang kurang long lasting di kulit gue, tergantung kondisi gue, apakah gue lagi panas-panasan, apakah kulit gue sangat kering dan sebagainya, tapi bukan sesuatu yang beastie. Jadi mungkin jangan terlalu berharap yang gimana banget karena nada kopinya. Karena apa? Nada kopi itu memang susah-susah gampang. Bahkan sampai saat ini gue susah banget untuk menemukan wangi kopi yang menurut gue bilang enak gitu. Dan ini termasuk yang enak. Walaupun buat gue
kurang espresso. Oke, di sini gue udah bawa beberapa wewangian kopi. Ini yang gue punya dari desainer, ini adalah Givenchy Very Irresistible. Yang ini tuh bener-bener yang kayak kopinya tuh cuman semburat kopi doang. Jadi bukan sesuatu yang berasa banget kopi gitu. Just a hint of coffee, dan ini aja orang udah suka banget. Juga termasuk di sini gue juga punya ada, yes, ini adalah Amen Coffee, yang juga kembali DNA Amen-nya kenceng banget. Kopinya just a hint of coffee. Jadi kayak kalau lo punya yang kayak gini-gini, lo mau booster, lo perlu booster, lo bisa pakai ini. Oke? Tapi boosternya bukan berarti yang booster yang melulu kopi, just memperkuat hint of note of coffee-nya aja. Jadi bukan membuat the whole composition jadi kopi ngopi banget, no. Oke? Terus, nah di sini gue punya beberapa contoh parfum kopi. Di sini ada Oud Luwak. Bahkan di Oud Luwak dari Aris Ledore ini, kopinya tuh cuman di opening doang. Sisanya lebih ke wangi oud. Jadi memang nada kopi itu emang sangat-sangat tricky. Dan buat orang yang belum tahu, mungkin lo juga belum tahu, sebagian besar nada kopi di wewangian itu adalah sintetik. Jadi bukan yang benar-benar dari natural yang di tincture, kecuali ini memang dia bikin tincture dari kopi luwak Aceh, Gayo kalau nggak salah, yang dia dapat secara cruelty free. Tapi itu pun kayak ya, this is artisanal, jadi kayak sebagian besar, sementara yang lain-lainnya ya sebagian besar adalah sintetik. Jadi kayak flavorings gitu ya. Jadi ada perisa kopi. Nah, wangi perisa kopi itu muncul di berbagai wewangian yang ada yang pernah gue cium. Salah duanya adalah yang tadi gue mention. And then, nah ini gue punya Euphoria Irish Macchiato. Ini cukup berasa kopi, tapi kembali kayak, ya it's perisa macchiato. Jadi kayak udah ada campuran milky, coffee, dan pastinya ada Irish ya di sini. So, ya ini termasuk salah satu yang menurut gue, wow ini berasa banget kopinya. Walaupun ya it's still artificial, tapi ini cukup menurut gue berkesan realistis kopinya. And then ada juga, ada juga yang nanyain tempo hari kalau gue bandingin sama Cafe Cabanel. Ini kalau Cafe Cabanel kembali sudah ada notes lain yang menjadi ornamental dan pendukung wangi kayak cafe, lebih ke cafe gitu. Jadi udah ada milky-nya dan sebagainya. Sementara konsep yang ingin ditampilkan oleh si Alien Objects di sini adalah yang pure coffee and milk. Jadi kopi di sini sudah ada manisnya. Jadi kayak kopi manis, kopi hitam. Jadi kalau lo beli kopi saset yang mungkin kopi dan gula, jadi udah ada kopi dan gula, jadi bukan wangi biji kopi yang baru lo grind, tapi lebih kayak ada perisa kopi and then ada gulanya gitu, jadi udah ada manisnya. Nah, lanjut dengan latte. What about latte? Latte ini menurut gue sesuatu yang unik, dan seperti prediksi gue, ini salah satu wangi gourmand yang akan hits di tahun 2024. Dan sebagian sudah memulai, dan termasuk Alien Objects sudah nyuri start wangi milk. Milknya di sini tidak terlalu laktonik, lucunya, serunya. Jadi nggak terlalu yang creamy banget. Ya kembali dua-duanya ini bukan sesuatu yang thick gitu, tapi sesuatu yang bisa lo pakai sendirian. Kalau emang lo pengen ada whiff coffee gitu, atau whiff latte, whiff susu, tapi bukan yang kayak blenek. Jadi masih bisa banget lo pakai untuk siang-siang, untuk panas-panasan, terutama si latte ini. Terus untuk yang latte juga wanginya nih lucu, karena pertama gue semprot, gue tuh nggak bisa nyium apa-apa. Jadi kayak, kok nggak bisa nyium apa-apa, cuman kecium wangi aroma kayak ada alkoholnya doang, dan kayak kertas bersih doang. Kayak maski yang bersih. Oh ini pasti gara-gara masknya, gue pikir. Selain masknya, ternyata mungkin dia juga, walaupun di notes breakdownnya hanya menyebutkan kalau, gue cek dulu ya, kalau latte ini adalah milk, cream, and musk. Nah buat gue ini bukan tipe yang creamy banget, bahkan kayak cuman 3 notes yang ditampilkan di sini, tapi gue mencium ada aroma yang cenderung kayak floral, bahkan temen gue mencium ada kesan soapy di sini. Gue menciumnya musky, floral, dan kayak ada efek lotion gitu ya di kulit gue. Tapi
milknya gue dapet banget, vanilanya gue dapet banget. Tapi selain wangi vanila, gue mencium ada wangi floralnya di sini. So it's a very apa ya, buat lo yang suka wangi-wangi minimalistis, yang kayak pengen pakai parfum tapi nggak terlalu nyentrong. Walaupun jangan salah, ini tuh ada efek-efek kayak efek Baccarat, walaupun wanginya nggak kayak Baccarat. Jadi ada efek yang hidung gue kagak nggak bisa cium gitu, hidung gue kayak Baccarat EDP yang gue kehilangan wanginya. Tapi kalau gue seliweran, kayak gue lewat-lewat dari sekitar situ tuh gue bisa tangkep. And then kayak gue harus settle dulu hidung gue cium kayak gini, baru gue bisa dapat. Habis itu kalau gue sering-sering cium, gue nggak bisa dapat lagi. So that's the special thing about si latte dan kucing gue berisik. Menurut gue, orang-orang yang mencari parfum yang dengan nuansa gourmand, ini dua-duanya very gourmand, walaupun minuman ya, yang satu espresso, yang satu latte, tapi ini bukan gourmand yang kayak nggak bisa dipakai banget di suhu panas. Sesuatu yang mungkin lo bisa combine dengan wangi floral, atau bahkan freshy lo, bisa lo combine dengan yang milky, dan ini milky-nya tuh bukan kayak susu tumpah, atau susu kental manis gitu, atau kayak creamy yang benar-benar gourmand laktonik yang thick gitu. No, ini kayak lebih kayak ke susu seger, terus ketemu kena floral, kena something yang musky, yang kayak ya udah lebih encer aja. Jadi image-nya tuh keduanya tuh bukan sesuatu yang pekat. Awannya tuh bukan sesuatu yang gelap gitu, bukan sesuatu yang tebal, tapi ini sangat-sangat airy sebagai parfum gourmand. So makanya gue menyarankan buat lo yang kayak udah over expectation, kayak awal-awal gue, wah ada espresso, gue berharapnya tuh bakalan bu gitu. No, tidak seperti itu. Ini cocok banget untuk lo layer satu sama lain atau dengan kreasi-kreasi alien objects lainnya. Kebayang gak sih wangi-wangi lain kayak dulu mereka pernah ngeluarin Rudolph itu lebih coklat, jadi bisa dikombinasiin jadi lebih kayak mochaccino. Jadi kayak gue udah kebayang wangi-wangi yang kayak lucu gitu untuk gue combine dan gak terlalu thick jadinya. Pada saat gue layer tuh nggak terlalu yang blendek banget, tapi sesuatu yang hidung gue bisa dengan nyaman menikmati wanginya. Dan pastinya bisa lo kombinasiin dengan wewangian-wewangian lainnya as a topper, as an extra, as a sesuatu yang kasih hint milky and hint coffee gitu. Bukan sesuatu yang kayak langsung berasa tebel gitu, milk, susu kental gitu. No. Jadi itu dia yang bisa gue sampaikan about espresso latte dari Alien Objects. Jadi buat cowok atau cewek, well, mau lo cowok, mau lo cewek, mau non-binary or anyone, kalau memang lu tidak suka wangi yang ada sentuhan gourmandnya, I don't think this is for you. Terus buat lu yang mengharapkan wangi naturalistis yang keluar dari kopi, I don't think espresso is for you. Karena ya kembali lagi agak sulit ya untuk menemukan wangi yang kayak kalau kopi, biji kopi, coffee beans yang baru di grind, atau let's say seduhan awal kopi or something like that, susah banget memang. Gue masih punya hope untuk Alien Objects mengeluarkan wangi-wangi yang seperti itu, yang lebih bitter, yang acidity-nya lebih keluar. Well, espresso supposed to be ada acidity-nya, terus habis itu bodinya tebal, dan habis itu ada slightly smoky, walaupun nggak sampai burn, and then aftertaste-nya manis. Walaupun bukan berarti semuanya tuh berasa manis. Espresso supposed to be bitter. Cuman, ya gue masih bisa memahami dengan sangat kenapa dibikin espresso yang seperti ini versi Alien Objects. Dan untuk milknya gue ngerasa it's gonna be a hit, karena kayak akan jadi tren selanjutnya. Kayaknya prediksi gue gormong-gormong ini kasih kayak keseruan buat orang-orang yang suka ngekepoin wewangian, dan buat lo yang punya beberapa koleksi wewangian di lemari-lemari lo. Well, kalau lo pengen yang nuansa gourmand, gue seneng banget untuk kreasi dari Alien Objects ini. Well, folks, I'm very sorry kalau banyak noise bermunculan di sekeliling gue. Yes, I'm very sorry. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye-bye.